Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Uhuwah Islamiyah? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta dilancarkan segala urusan-urusan kita. Pada video pembahasan kali ini, saya akan menanggapi video dari Tan Paragi yang diberi judul Kisah Musa dalam Al-Qur'an yang tidak diketahui Muslim dan Kristen. Dan tidak lupa pula saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada yang telah mendukung channel Esa Raflesa, baik itu dukungan untuk kegiatan Esa di luar konten YouTube dan juga dukungan doa dari semuanya. Semoga Allah SWT membalas semuanya dengan berlipat-lipat. Amin. Nah, bagaimana videonya? Mari kita lihat bersama dan tanggapi poin per poin. Check it out. Seringkali kisah yang disebut di dalam beberapa surah itu adalah pengulangan dari kisah yang sama. Contohnya, kita tahu bahwa Musa adalah seseorang yang dipanggil oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari Firaun. Namun, apa yang Musa katakan ketika pertama kali mendengar Tuhan mengutus dia pergi kepada Firaun? Menurut Al-Quran surah 28 ayat 33-34, Musa berkata, "Ya Tuhanku, sungguh aku telah membunuh seorang dari golongan mereka, sehingga aku takut mereka akan membunuhku. Dan saudaraku Harun, dia lebih fasih lidahnya daripada aku. Maka, utuslah dia bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan dalam kurung perkataanku. Sungguh, aku takut mereka akan mendustakanku." Nah, Al-Quran surah 26 ayat 12-14 juga menceritakan peristiwa yang sama. Namun, di dalam Al-Quran surah 26 ayat 12-14, Musa tidak berkata bahwa dia telah membunuh seorang dari golongan mereka. Musa hanya berkata bahwa dia berdosa terhadap mereka. Susunan perkataan Musa yang ada di dalam Al-Quran surah 28 ayat 33-34 dan surah 26 ayat 12-14 juga tidak sama. Di dalam Al-Quran surah 28 ayat 33-34, Musa mengakui bahwa dia takut dibunuh dulu. Baru setelah itu Musa meminta Harun untuk membantunya. Sedangkan di dalam Al-Quran surah 26 ayat 12-14, Musa meminta Harun untuk membantunya dulu, baru setelah itu Musa mengakui bahwa dia takut dibunuh. Menurut Al-Quran surah 26 ayat 12-14, Musa berkata, "Ya Tuhanku, sungguh aku takut mereka akan mendustakan aku, sehingga dadaku terasa sempit dan lidahku tidak lancar. Maka utuslah Harun dalam kurung bersamaku, sebab aku berdosa terhadap mereka, maka aku takut mereka akan membunuhku." Nah, Al-Quran surah 20 ayat 25-35 juga menceritakan tentang peristiwa yang sama. Tetapi, apa yang dikatakan oleh Musa jauh berbeda. Di dalam Al-Quran surah 20 ayat 25-35, Musa tidak berkata bahwa dia telah membunuh seorang dari golongan mereka dan juga tidak berkata bahwa dia telah berdosa terhadap mereka. Musa bahkan tidak berkata bahwa dia takut dibunuh ataupun takut didustakan sama sekali. Menurut Al-Quran surah 20 ayat 25-35, Musa berkata, "Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, agar mereka mengerti perkataanku. Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, dalam kurung yaitu Harun saudaraku.
Teguhkanlah kekuatanku dengan dalam kurung adanya dia, dan jadikanlah dia teman dalam urusanku, agar kami banyak bertasbih kepadamu dan banyak mengingatmu. Sesungguhnya engkau maha melihat dalam kurung keadaan kami. Jadi, kita melihat bahwa ada keberatan di dalam kepribadian Musa ketika diberikan perintah di dalam Al-Quran surah 28 ayat 33-34 dan surah 26 ayat 12-14. Tetapi, kita sama sekali tidak melihat ada keberatan di dalam Al-Quran surah 20 ayat 25-35. Musa di dalam Al-Quran surah 20 ayat 25-35 bahkan terlihat sangat antusias untuk menjalankan perintah. Nah, Al-Quran surah 4 ayat 82 berkata bahwa sekiranya dalam kurung Al-Quran itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Dan kenyataannya, banyak sekali pertentangan seperti ini di dalam Al-Quran. Setelah melihat video dari Tanpa Ragi, bagaimana pemahamannya dalam mengkaji ayat-ayat Al-Quran, kita cukup senyumin saja. Kenapa saya berkata seperti itu? Bagaimana dengan kerasnya dia belajar untuk mencari kesalahan-kesalahan dari Al-Quran yang sama sekali tidak ada metode dan pemahaman yang dia miliki. Al-Quran bukanlah Bible yang memiliki banyak kontradiksi antara ayat yang satu dengan yang lainnya. Baik, mari kita bahas. Di dalam Al-Quran, ada beberapa kisah Nabi Musa alaihissalam yang dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kisah Nabi Musa alaihissalam dalam Al-Quran kontradiksi sesuai klaim Tanpa Ragi? Baik, saya kutip dulu ayatnya ya. Al-Quran surah Al-Qasas ayat 33-34 yang berbunyi, dia Musa berkata, "Ya Tuhanku, sungguh aku telah membunuh seorang dari golongan mereka, sehingga aku takut mereka akan membunuhku. Dan saudaraku Harun, dia lebih fasih lidahnya daripada aku. Maka utuslah dia bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan perkataanku. Sungguh, aku takut mereka akan mendustakanku." Berikutnya Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 12-14 yang berbunyi, dia Musa berkata, "Ya Tuhanku, sungguh aku takut mereka akan mendustakan aku, sehingga dadaku terasa sempit dan lidahku tidak lancar. Maka utuslah Harun bersamaku, sebab aku berdosa terhadap mereka, maka aku takut mereka akan membunuhku." Berikutnya Al-Quran surah Toha ayat 25-35 yang berbunyi, dia Musa berkata, "Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, agar mereka mengerti perkataanku, dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, yaitu Harun saudaraku. Teguhkanlah kekuatanku dengan adanya dia, dan jadikanlah dia teman dalam urusanku, agar kami banyak bertasbih kepadamu dan banyak mengingatmu. Sesungguhnya engkau maha melihat keadaan kami." Perlu diketahui di sini bahwa Al-Quran sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu berisi tentang peringatan, larangan, dan lain-lain, dan inti-inti dari semuanya. Kenapa kok banyak amat kisah Nabi Musa alaihissalam yang terdapat dalam Al-Quran? Karena di dalam kisah Nabi Musa inilah sangat banyak contoh-contoh pelajaran, hikmah, dan lain-lain, tentu yang berkaitan dengan kondisi yang dialami Rasulullah. Contoh, penyembah berhala, penyihir, mendustakan Nabi, hingga kesulitan atau cobaan yang dialami oleh Nabi Musa, maka Allah sering mengingatkan Rasulullah dengan kisah Nabi Musa alaihissalam. Baik, kembali ke klaim Tanpa Ragi. Apakah ketiga ayat tersebut kontradiksi? Sama sekali tidak. Namanya kontradiksi, tentu ada yang bertentangan, tapi faktanya ayat tersebut satu pun tidak ditemui hal itu. Kenapa saya berkata seperti itu? Karena konteks kisah ini yang berbeda-beda sesuai yang saya katakan tadi. Konteks kisah Nabi Musa alaihissalam dalam surat Al-Qasas ini diturunkan pada saat beberapa orang ahli kitab Yahudi beriman kepada Rasulullah dengan mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan pada saat itu beberapa ahli kitab ini ingin dibunuh oleh kaum Yahudi yang tidak ingin beriman. Salah satunya adalah Utsman dan Abdullah bin Salam. Konteks kisah Nabi Musa alaihissalam dalam surat Asy-Syu'ara ini diturunkan pada saat Rasulullah merasa gelisah dan khawatir
akan adanya orang yang tidak beriman kepadanya, mendustakannya, dan lain-lain. Maka Allah mengingatkan kembali Rasulullah dengan kisah Nabi Musa tersebut. Berikutnya, konteks kisah Nabi Musa alaihissalam dalam surat Toha ini adalah memperingatkan Rasulullah bahwa Al-Quran yang diturunkan bukanlah untuk membuat susah atau kesulitan. Pada saat itu, Rasulullah sering memimpin sholat dengan kaki berjinjit agar makmumnya bisa melihat Rasulullah. Lagi-lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan Rasulullah dengan kisah Nabi Musa. Nah, ketiga surat Al-Quran tersebut bisa browsing untuk lengkapnya ya. Saya hanya mengambil intinya saja agar durasi tidak panjang. Baik, dari ketiga surat tersebut apakah berbeda? Apanya yang berbeda? Apa karena terbalik seperti yang dikatakan tanpa ragi? Surat Al-Qasas, Nabi Musa mengaku telah membunuh seseorang sehingga dia takut akan dibunuh. Poin berikutnya, Nabi Musa meminta Allah agar Nabi Harun membantunya karena lidah Nabi Musa petah. Petah ini maksudnya cara bicara Nabi Musa tidak sempurna ya, karena lidahnya pernah terbakar. Berikutnya, Musa takut didustakan oleh mereka. Nah, itu poin yang terdapat dalam surat Al-Qasas. Berikutnya di dalam surat Asy-Syu'ara, Nabi Musa takut didustakan oleh mereka. Nabi Musa meminta kepada Allah agar Nabi Harun membantunya. Nabi Musa takut dibunuh. Baik, kita fokus kedua surat ini dulu. Kenapa sih terbalik? Apa Allah lupa urutan doa Nabi Musa? Di surat Al-Qasas itu konteksnya beberapa ahli kitab Yahudi yang beriman kepada Rasulullah takut dibunuh oleh orang-orang Yahudi yang tak ingin beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah mendahulukan doa Nabi Musa dengan takut dibunuh. Sedangkan di surat Asy-Syu'ara Allah mendahulukan doa Nabi Musa takut didustakan. Karena memang konteksnya Rasulullah pada saat itu gelisah dan khawatir akan didustakan oleh para kaum Quraisy. Makanya di awal saya katakan bahwa ini berbeda konteks sesuai kondisi Rasulullah saat itu. Apakah isi doa Nabi Musa alaihissalam berubah secara keseluruhan dan berkontradiksi? Jelas tidak berubah. Jadi memahami ayat-ayat Al-Quran itu tidak seperti isi Bible yang sangat real kontradiksinya antara penulis yang satu dengan yang lainnya. Oke, berikutnya. Pada surat Toha ini sangat jelas bahwa konteks doa Nabi Musa alaihissalam terfokus kepada kesulitan dirinya karena ketidakfasihan lidahnya. Maka Allah membantunya dengan Nabi Harun alaihissalam selaku kerabat dekat dan terpercayanya untuk membantunya berdakwah. Sama halnya dengan kondisi yang dialami Rasulullah. Seperti yang di awal dikatakan bahwa saat itu Rasulullah mengalami kesulitan sholat dengan berdiri pada kedua ujung jari kakinya atau berjingkat. Maka Allah memperingatkan Rasulullah dengan doa Nabi Musa saat mengalami kesulitan. Nah, terlepas dari itu semua, jika tanpa ragi hanya modal mengklaim sesuai penafsiran dia, sekarang saya tanya, dari ketiga ayat di atas, yang manakah original doa Nabi Musa? Apakah doa Nabi Musa hanya satu saja? Loh Esa, tapi itu kan di kisah yang sama. Iya, tetap sama pertanyaannya. Berapa doa dengan konteks yang sama diucapkan oleh Nabi Musa alaihissalam saat itu? Anda bisa jamin kalau Musa hanya berdoa satu kali? Konteks doa Nabi Musa di surat Toha itu saat apa? Apakah dengan kisah yang sama atau berbeda? Coba jawab itu. Oke, lanjut lagi. Contohnya yang masih berhubungan dengan Musa adalah apa yang terjadi ketika Musa mengalahkan para pesihir Firaun. Menurut Al-Quran surat 7 ayat 120-122, surat 20 ayat 70, dan surat 26 ayat 46, para pesihir itu sujud dan berkata bahwa mereka telah percaya kepada Tuhannya Musa dan Harun. Sedangkan menurut Al-Quran surah 10 ayat 83, tidak ada yang beriman kepada Musa selain keturunan dari kaumnya Musa. Jadi, yang mana yang benar? Para pesihir itu menjadi beriman atau tidak? Berikutnya yang menurut tanpa ragi pertentangan ayat dalam Al-Quran, saya kutip dulu ayatnya ya. Nah, Al-Quran surah Al-A'raf ayat 120-122 yang berbunyi, dan para pesihir itu serta-merta menjatuhkan diri dengan bersujud. Mereka berkata,
Kami beriman kepada Tuhan seluruh alam, yaitu Tuhannya Musa dan Harun. Berikutnya Al-Quran surah Toha ayat 70 yang berbunyi, lalu para pesihir itu merunduk bersujud seraya berkata, kami telah percaya kepada Tuhannya Harun dan Musa. Ayat berikutnya Asy-Syu'ara ayat 46 yang berbunyi, maka menyungkurlah para pesihir itu bersujud. Nah, dari ketiga ayat tersebut saya rasa ini sama ya, tidak ada masalah. Mari kita lihat ayat selanjutnya. Al-Quran surah Yunus ayat 83 yang berbunyi, maka tidak ada yang beriman kepada Musa selain keturunan dari kaumnya dalam keadaan takut bahwa Fir'aun dan para pemuka kaumnya akan menyiksa mereka. Dan sungguh Fir'aun itu benar-benar telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan benar-benar termasuk orang yang melampaui batas. Dari keempat ayat di atas, apakah itu saling bertentangan sesuai klaim tanpa ragi? Jelas tidak. Konteks ayat pada surat Al-A'raf ayat 120-122, surat Asy-Syu'ara ayat 46 dan surat Toha ayat 70 adalah pada saat kejadian setelah Nabi Musa memperlihatkan mukjizat Allah di hadapan Fir'aun dan para penyihir. Sedangkan konteks surat Yunus ayat 83 adalah sebelum Nabi Musa dan kaumnya meninggalkan Mesir. Beda konteks lah. Terbukti lagi pengetahuan dan pemahaman tanpa ragi ini sangat-sangat minus. Tapi saya tetap salut dengan rasa percaya dirinya untuk memamerkan kemalasannya belajar asbabun nusul dengan teliti. Lanjut lagi. Menurut Al-Quran surah 17 ayat 101, Musa diberikan 9 mujizat. Tetapi Al-Quran surah 7 ayat 133 hanya menyebutkan 5, yaitu topan, belalang, kutu, katak, dan darah. Kenapa Al-Quran surah 7 ayat 133 hanya menyebutkan 5, bukan 9? Apakah Allah lupa yang 4 lagi sehingga tidak disebut? Jika teman-teman baca Alkitab, teman-teman akan mengetahui bahwa Tuhan bukan menurunkan 5 atau 9 mujizat, tetapi 10 tulah. Nah, kenapa teman-teman yang Muslim tidak tahu tentang pertentangan-pertentangan di dalam Al-Quran seperti ini? Karena teman-teman yang Muslim hanya disuruh menghafal di dalam bahasa Arab tanpa mengerti apa yang mereka hafalkan. Seseorang yang sudah terlanjur percaya buta, sudah menghabiskan begitu banyak waktu dan tenaga untuk menghafal Al-Quran, akan sulit untuk menerima kenyataan bahwa dirinya tertipu. Berikutnya mengenai mukjizat Nabi Musa alaihissalam dalam Al-Quran yang katanya bertentangan. Baik, mari kita kutip ayatnya lagi ya. Al-Quran surah Al-Isra ayat 101 yang berbunyi, dan sungguh kami telah memberikan kepada Musa 9 mukjizat yang nyata, maka tanyakanlah kepada Bani Israel. Ketika Musa datang kepada mereka, lalu Fir'aun berkata kepadanya, wahai Musa, sesungguhnya aku benar-benar menduga engkau terkena sihir. Berikutnya Al-Quran surah Al-A'raf ayat 133 yang berbunyi, maka kami kirimkan kepada mereka topan, belalang, kutu, katak, dan darah, atau air minum berubah menjadi darah, sebagai bukti-bukti yang jelas, tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang berdosa. Nah, kedua ayat ini diklaim tanpa ragi saling bertentangan. Dalam surat Al-Isra disebutkan bahwa mukjizat Nabi Musa ada 9, sedangkan dalam surat Al-A'raf hanya 5 mukjizat. Benarkah? Maaf, saya sampai geleng-geleng kepala melihat betapa blundernya tanpa ragi ini. Surat Al-Isra ayat 101 itu menjelaskan 9 mukjizat Nabi Musa alaihissalam yang diberikan oleh Allah, yakni Taurat, membelah laut merah, tongkat jadi ular, tangan memancarkan sinar, mengeluarkan air dari batu, selamat dari peti, menghukum Fir'aun dengan angin topan, banjir, dan wabah belalang, menjadikan harta benda Fir'aun dan semua makanan jadi batu, menenggelamkan Karun dan harta bendanya ke bumi. Perhatikan huruf yang saya kapitalkan. Jadi di surat Al-A'raf ayat 133 hanya salah satu mukjizat Nabi Musa alaihissalam yang diinformasikan oleh Allah, bukan berarti bertentangan. Nah, kemudian tanpa ragi mengatakan bahwa dalam Alkitab
ada 10 tulah atau mukjizat Nabi Musa, yaitu terdapat dalam kitab Keluaran. Ini bisa browsing sendiri ayatnya ya, seperti yang ditampilkan tanpa ragi. Yang terdiri dari air menjadi darah, katak, nyamuk, lalat pikat, penyakit sampar pada ternak, barah yang tidak dapat disembuhkan, hujan es bercampur api, belalang, kegelapan, kematian anak-anak sulung Mesir. Dalam 10 mukjizat atau tulah Nabi Musa dalam Alkitab ini terdapat air menjadi darah, katak, nyamuk, lalat, belalang. Ini dipisah jadi poin per poin. Sedangkan dalam Al-Quran semuanya itu dijadikan satu poin. Hebat mana? Jika satu poin ini disebutkan satu persatu dan ditambahkan sama yang 8 mukjizat Nabi Musa, jumlahnya lebih banyak. Nah, dari kesemuanya kembali lagi bahwa tanpa ragi sangat minim dalam pemahamannya terhadap Al-Quran. Jangan samakan dengan Bible yang sangat jelas pertentangan ayatnya dan kontradiksinya. Mau bukti? Mari kita lihat. Ezra 2 ayat 5 yang berbunyi, Bani Arah 775 orang. Sedangkan di Nehemia 7 ayat 10 berbunyi, Bani Arak 652 orang. Yang benar yang mana nih? 775 orang atau 652 orang? Berikutnya 2 Raja-Raja 8 ayat 26 yang berbunyi, ia berumur 22 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Atalia, cucu Omri, Raja Israel. Sedangkan di 2 Tawarik 22 ayat 2 berbunyi, Ahazia berumur 42 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Atalia, cucu Omri. Ini yang benar yang mana nih? 22 tahun atau 42 tahun? Berikutnya lagi 2 Samuel 10 ayat 18 yang berbunyi, tetapi orang Aram itu lari dari hadapan orang Israel, dan Daud membunuh dari orang Aram itu 700 ekor kuda kereta dan 40.000 orang pasukan berkuda. Sobak, panglima tentara mereka, dilukainya sedemikian hingga ia mati di sana. Sedangkan di 1 Tawarik 19 ayat 18 itu berbunyi, tetapi orang Aram itu lari dari hadapan orang Israel, dan Daud membunuh dari orang Aram itu 7.000 ekor kuda kereta dan 40.000 orang pasukan berjalan kaki. Juga Sofak, panglima tentara itu, dibunuhnya. Yang benar yang mana nih? 700 ekor kuda kereta, 40.000 orang berkuda, atau 7.000 ekor kuda kereta, 40.000 orang berjalan kaki? Dan sebetulnya masih banyak lagi ya ayat kontradiksi dalam Bible. Bejibun, kalau kontradiksi dijejer di meja tuh bakalan kayak pedagang kaki lima. Dan kalau ditumpuk bakalan bisa buat lomba panjat pinang. Maaf, saya mau tanya sama tanpa ragi, kontradiksi dalam kitab Anda kok tidak Anda ketahui dan pelajari? Sekali lagi menabok keyakinan sendiri akhirnya. Saya rasa cukup ya. Dan nasihat untuk kali ini adalah, sulitnya mencerna kata-kata mudah dalam Al-Quran bagi kafir, bagaikan orang Indonesia nonton film Thailand dengan subtitle bahasa Arab. Susah kan, Fir? Saya akhiri pembahasan kali ini, semoga ada hikmah dan pembelajaran yang bisa kita petik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.